Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk membahas materi matematika program linier. Kali ini saya akan fokus pada menentukan nilai maksimum atau minimum dari soal cerita. Baik, langsung saja kita masuk contoh yang pertama. Di sini diketahui sebuah butik memiliki 4 kain satin dan 5 kain peraga. Ya, jadi dia diketahui 4 kain satin dan 5 kain peraga. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain peraga. Baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain peraga. Jika harga jual baju pesta 1 500.000 dan pesta 2 400.000. Yang ditanya hasil penjualan maksimum butik tersebut. Baik, di sini coba kita buat permisalan. Jadi misalkan X itu saya misalkan baju pesta 1. Berarti Y-nya yaitu baju pesta 2. Kita buat kotak dulu. Di sini kita buat X, di sini Y. Di sini bahan yang sampai kita buat bahannya yaitu satin dan yang satu yaitu peraga. Oke. Baju pesta 1 dia memerlukan 2 meter kain satin dan 1 kain peraga. Berarti di sini 2, ini 1. Kemudian baju 2 yang memerlukan 1 kain satin dan 2. Taruh di sini 1 dan 2. Nah, dia memiliki kain satin berapa? 4. Taruh di sini 4, sini berarti 5 kain peraga ya. Kemudian harganya yaitu 500.000. Yang kain peraga yaitu 400.000. Oke, sudah. Nah, di sini berarti fungsi kendaraan. Ambilkan dari sini, berarti dia 2X plus Y kurang dari sama dengan 4 dan X plus 2Y. Ya, ini fungsi kendaraannya, kemudian fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu yang ini ya, ini fungsi tujuan. Baik, kita buat dulu gambarnya. Oke, ini sudah saya buat gambarnya ya. Di sini X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4, dan X yang kedua yaitu 5 dan Y-nya adalah 2,5. Cuma di sini dilihat pembuatan tidak mungkin dia membuat 2,5 ya. Jadi kita buat matkan saja menjadi 2. Jangan ketiga. Kenapa? Karena nanti mungkin ada bahan yang kurang. Ya. Kemudian kita masuk pada titik report yang pertama. Report. Jadi 2X plus Y sama dengan 4 dan X plus 2Y sama dengan 5. Kita eliminasi untuk mencari titik kotak. Jadi di sini 1, 2X plus Y sama dengan 4, kemudian 2X plus 4Y sama dengan 10. Saya eliminasi, habis dari di sini 3Y
sama dengan 6, jadi Y-nya sama dengan 2. Ya. Kita masukkan 1 bentuk substitusi. X plus 2, Y-nya kita ganti 2 sama dengan 5. Jadi nilai X-nya adalah 4, jadi 1 ya. Jadi di sini Y-nya adalah X-nya 1, Y-nya 2. Ya. Kita masukkan pada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu 500.000 X ditambah 400.000 Y. Perhatikan yang pertama kita buat di sini ya. Ini berarti dia 2, X-nya 2, Y-nya kosong. Yang kedua di sini ini kita buat 2, X-nya kosong, Y-nya 2. Itu yang ketiga, X-nya 1, Y-nya 2. Berapa ini? 1 juta. Terus berarti sama dengan 1 juta. Yang kedua ini kosong tambah 400 kalikan 2 berarti 800 sama dengan 800. Yang ketiga berarti 500 saya tambah dengan 2 kalikan 4 800. Jadi berapa ini? 1.300.000. Berarti dia maksimum di 1.300.000. Baik, contoh kedua ini adalah luas daerah parkir. Dengan luas rata-rata mobil 4 meter dan bus 20 meter. Daya muat maksimum hanya 20 kendaraan. Biaya parkirnya adalah 1.000 dan 2.000. Baik, kita misalkan saja di sini X-nya kita misalkan sedan, Y-nya kita misalkan bus. Di sini bisa kita buat X 4X plus 20Y, dia kurang dari sama dia. Sedannya kan 4, disini kan dia 20 meter ya, maka luasnya dia 176. Oke, yang kedua di sini daya muat maksimumnya adalah 20 kendaraan. Jadi bisa kita buat X plus Y, dia kurang dari sama dengan 20. Baik, kita buat ini berarti X-nya itu berapa ya? Empat ya, X-nya 44, Y-nya dia berarti 8,3. Batas Y-nya kita ambil 8. Kemudian kita eliminasi dari keduanya. Mana yang kita eliminasi? Silahkan. Di sini misalkan 1, dari sini 4. Jadi 4X plus 20Y sama dengan 176, dan di sini 4X plus 4Y sama dengan 4 dengan 20 berarti 8. Habis X-nya, Y-nya berarti 16Y sama dengan ini berarti 6 ditambah 9.
Berarti yang Y adalah dari Y-nya ketemu 6 ya. Nah, kita lanjut pada substitusi. X plus Y sama dengan 20. Kalau Y-nya 6, berarti X plus 6 sama dengan 20. Berarti yang X-nya adalah berapa ini? 20 berarti 14. X-nya 14, Y-nya dia ketemu 6. Di sini ya. X-nya 14, Y-nya 6. Kita masukkan pada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya berapa? Yaitu 1000 X saya tambah dengan 2000 Y. Yang pertama dia 20 sama, kemudian yang kedua itu 8, yang ketiga dia ada 14 dan juga 6. Ini berarti dia berapa ini? 20.000 ya. Tambah 4 dengan 2000 kosong sama dengan 20.000. Yang kedua ini menurut jadi di sini 8 dengan 2000 dari 16.000 sama dengan 16.000. Yang ketiga 14 dari 14.000 tambah 6 dengan 2 dari 19.000 sama dengan 26.000. Jadi lagi dia maksimum di 26.000. Contoh yang ketiga, seorang pedagang buah menggunakan gerobak untuk membuat apel dan jeruk. Harga pembelian apel 15.000 tiap kilogram dan jeruknya 10.000 tiap kilogram. Modalnya hanya 3 juta dan memakan gerobak tidak dapat melebihi 250 kilogram. Jadi di sini misal X-nya adalah jeruk. Karena jeruk. Y-nya jeruk. Maka dapat kita buat fungsi kendalinya ini ya. Fungsi kendalinya dari berapa? 15.000 X ditambah 10.000 Y sama dengan 3 juta ya. 3 juta. Oke, yang kedua ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi berapa ini? Ini kita coret lagi. Jadi di sini 15, jadi kita bagi 5 saja. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 10 bagi 5 jadi 600. Yang kedua, nah di sini dia muatan gerobak tidak dapat melebihi 250. Jadi sini saya buat X plus Y. Dan tadi kurang dari sama dengan 250. Kita buat diagramnya. Jadi di sini X-nya adalah 300, Y-nya X-nya 200, Y-nya 300. Mungkin yang kedua X-nya dan Y sama-sama 250. Jadi di sini ada 3 titik lagi. Nah, kita eliminasi untuk mencari titik yang ini pivot. Kita eliminasi 3X plus 2Y sama dengan 600. Yang kedua yaitu X plus Y
sama dengan 250. Kita eliminasi. Di sini sampai 1, di sini 2. 3x plus 2y sama dengan 600. Dan sini berarti 2x plus 2y sama dengan 500. Kurangkan, ini berarti x nya 100. Kita masukkan untuk substitusi. X nya 100, saya tambah dengan y sama dengan 250, berarti y nya berarti berapa ini? 150. Jadi ketemu di titik ini adalah x nya 100, y nya 150. Kita masukkan pada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya mana? Kita lihat. Maka untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin pada setiap pembelian, kita adalah lihat, jika keuntungan tiap kilogram aber 2 kali keuntungan tiap kilogram jeruk. Jadi bisa kita simpulkan bahwa abarnya itu keuntungannya lebih banyak, yaitu 2 kali. Jadi kita lihat 2x plus y nya 1 lagi. Ya. Sini yang pertama tadi ya, x nya 200, y nya kosong. Yang kedua x nya kosong, y nya 250. Yang ketiga x nya 100, y nya 150. Dan lihat, jadi hasilnya mana? Ini adalah 400 ditambah jadi dia 400. Yang ini saya tambah dengan 250, jadi 250. Yang ketiga 200 saya tambah 150 kalikan y nya 1, berarti 150. 350. Berarti dia maksimum di 400. Contoh 4. Seorang petani ini memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 900 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 45 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Sedangkan untuk pupuk 2-nya mengandung 30 gram fosfor dan 40 gram nitrogen. Petani itu ini mencampur kedua pupuk tersebut. 1 bungkus pupuk harganya 27.500 dan untuk yang pupuk yang kedua 22.500. Yang ditanya biaya minimum. Nah, di sini yang ditanya biaya minimum ya. Maka yang pertama kita buat adonan. Kita misalkan saja. Jadi misalkan X-nya kita buat pupuk 1. Jadi Y-nya kita buat pupuk 2. Kita buat pupuknya ya. Di sini X sama Y. Pupuk 1. Bahannya yaitu fosfor dan nitrogen. Di sini fosfor. Yang 1 berarti nitrogen. Pupuk 1 dia mengandung mana lagi? Pupuk 1 akhirnya 45 dan 30. Taruh 45 dan 30. Harganya pupuk 1 tadi berapa? 27.500. Kemudian yang kedua pupuk 2, dia mengandung 30 sama 40. 30 sehingga 40, harganya dia 22.500.
lebih murah ya. Kemudian yang dibutuhkan untuk fosfor yaitu 900, nitrogen 720. Di sini berarti 900, yang di sini 720. Baik, sampai sini nanti kita sederhanakan. Jadi fungsi yang pertama, fungsi kedua, empat puluh lima X plus 30Y. Nah, di sini harus lebih dari sama dengan 900. Bagaimana? Karena di sini sekurang-kurangnya. Ini kita sederhanakan saja. Saya bagi 15 bagi 3X dan yang pertama plus 2Y sama dengan lebih dari sama dengan bagi 30 bagi 15 lumayan. Kemudian yang kedua, nitrogennya berapa di sini, yaitu 30 X ditambah 40Y. Dia lebih dari sama dengan 720. Ini kita sederhanakan saja, jadi 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 72. Ini berarti X-nya berapa? 3 dengan berapa hasilnya? 60. Sorry, 20 ya, 20, Y-nya 30. Sini X-nya 3 jadi 72. 24 ya, 4 menjadi 74. 72 ya, berarti 8 ya. 18. Di sini karena dia lebih dari, maka di sini kita eliminasi dulu. Eliminasi. Tiga X plus 2Y sama dengan 60. Kemudian 3X plus 4Y sama dengan 72. Nah, di sini kita langsung eliminasi saja. X-nya habis, Y-nya berarti masih 2Y sama dengan 12, jadi Y-nya adalah 6. Kita masukkan substitusinya, yaitu 3X plus 2 kalikan 6 sama dengan 60. Jadi nilainya dari 3X plus 12 sama dengan 60. 3X jadi dia sama dengan 60 kurangi 12 itu 48. Jadi yang X-nya adalah 1 sebagai 3 jadi dapat 6 ya. Jadi di sini X-nya 16, Y-nya 6. Coba kita masukkan pada fungsi tujuan. Saya taruh di sini fungsi tujuan. Tujuannya berapa tadi? Adalah 27.500 X ditambah 22.500. Yang pertama 4 24 X-nya kosong. Yang kedua berarti X-nya 0, Y-nya 30. Yang ketiga X-nya 16, Y-nya 6. Oke.
kekaikan 24 kekaikan 27 500 hasilnya 660.000. Ini jadi dia sama dengan 660.000. Yang kedua di sini kosong, jadi di sini adalah 2.500 dikalikan 30. Ini berapa? 675 ya. Jadi totalnya di sini 675. Kemudian yang ketiga yaitu 16 kalikan 27.500 440 ditambah 6 kalikan 2.500 itu 135. Total berarti 575. Jadi dia minimum, karena yang ditanya fungsi minimum, maka minimum di 575.000. Contoh yang kelima, seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang. Ingat, jadi paling sedikit 100 pasang itu sepatu laki-laki. Jadi ini kita langsung misalkan X saja ya, X. Dan sepatu wanita, dari kita misalkan Y, paling sedikit 150. Toko tersebut hanya dapat memuat 400 pasang sepatu. Keuntungan setiap pasang sepatu adalah 10.000 yang laki-laki, dan yang perempuan dia 5.000. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150. Tadi laki-laki itu 100, ini tidak boleh lebih 150. Jadi nanti dia dibatasi bawah dan atas. Nih, jadi kita misalkan X-nya, jadi langsung ya fungsi pendananya. Jadi apa? X-nya paling sedikit berarti kurang lebih dari ya, lebih dari 100. Kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 150. Kemudian X dan Y dia kurang dari sama dengan 400. Dan di sini masih ada 150. Ini X-nya kurang dari sama dengan 150. Oke. Kita buat dulu. Nah, ini adalah biadanya. Jadi di sini ada beberapa titik. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Yang pertama dia berarti titiknya 100 dan 150. Yang kedua, kita langsung saja. Ini sudah ketemu ya. Ini berapa ini? 150 dan Y-nya 150 sama ya. Di sini 400. Nah ini kita cari dulu. Ini yang kita misalkan A, misalkan B. Pivot A. Dalam titik potong A ini diketahui bahwa X-nya 100 ya. Jadi bisa kita buat X plus Y sama dengan 400 dan X-nya adalah 100 plus Y sama dengan 400. Berarti bisa kita lihat adalah Y-nya adalah 300. Kemudian yang tipe B,
D ini adalah X-nya 150. Berarti X plus Y sama dengan 400. X-nya 150 ditambah Y sama dengan 400. Berarti bisa disimpulkan bahwa Y-nya adalah 250. Kita masukkan pada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya dia mencari keuntungan maksimum. Berapa tadi? 10.000 X ditambah dengan 5.000 Y. Oke, yang pertama kita buat, kita masukkan ini ya. Ini berarti tadi X nya 100, Y nya 300. Yang kedua ini juga X nya tadi 150, Y nya 250. Yang ketiga kita masukkan ini berarti X nya 150, Y nya 150. Di sini 100, X nya 100, Y nya 150. Kita cari yang maksimum. Ini berarti 1 juta ditambah 3 kalikan 5.000, 15. Jadi totalnya adalah 2.500.000. Yang kedua, 150 kalikan 100 berarti 1.500.000 ditambah 250 dikalikan 5 berarti 1.250.000 ya. Jadi totalnya adalah 2.750.000. Yang ketiga yaitu dari 1.500 ditambah dengan 750. Itu sama dengan dia 2.200.000 ya, benar ya. Oke. Yang keempat ini berarti dia 1 juta tambah 750. Jadi dia sama dengan 1.750.000. Baik, jadi maksimumnya gimana? 2.750.000. Baik, untuk melatih kalian agar lebih paham, silahkan gunakan latihan ini dan hasilnya silahkan ditaruh di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.